Kitabur Riqaq bab baru, bab 10. Bab 10, bab 11 berarti sekarang. Babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hadzal malu khadiratun hulwah. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta itu hijau manis. Ternyata dari bab 10 gitu ya, bab 10 itu kemarin, ma yuttaqo min fitnatil mal, yaitu mewaspadai fitnah, keburukan, ya, sisi buruk dari harta. Yang sekarang ini kutipannya di judul ini, hadzal malu khadiratun hulwah, itu kutipan hadis yang juga di bab ini, itu di bab ini hadisnya ada kalimat tersebut. Nah sampai nanti sampai bab 12 gitu ya, sampai bab 14 ini tentang harta nih ya, sampai bab 14, jadi 10 sampai bab 14, 10, 11, 12 berarti sampai 14. Nah ini Imam Al-Bukhari nya dalam Kitabur Riqaq ini ya, tentang Kitabur Riqaq itu tentang kelembutan hati. Ini membahas tentang harta, berarti nya diawali dengan bab ke-10, ma yuttaqo min fitnatil mal, yaitu mewaspadai keburukan atau sisi buruk dari harta. Nah sekarang bab 11 seperti ini gitu ya, babnya nih, judul babnya, hadzal malu khadiratun hulwah, harta itu hijau manis. Artinya atau maksudnya sangat menarik, sangat menggiurkan, sehingga banyak, semuanya, bahkan semuanya, semua manusia itu pasti tertarik gitu, pasti tergiur dengan harta. Itu pada dasarnya ya, semua manusia itu pasti tertarik, tergiur dengan harta. Bahkan di bab 10-nya kemarinnya ada 4 hadis yang sama, yaitu yang menerangkan andai saja manusia itu sudah memiliki 1 lembah emas, dia pasti menginginkan yang kedua. Setelah memiliki 2 lembah emas, menginginkan yang ketiga, dan seterusnya. Artinya tidak akan ada hentinya. Kemudian di bab ini ya, jadi judulnya itunya, judulnya kutipan hadis, babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sebetulnya ya jadi judul gitu ya, kalimat hadis ini jadi judul. Di dalam bab ini Imam Bukhari memuat ayat di surat Ali Imran ayat 14. Maksudnya juga ini dijadikan judul gitu ya, dijadikan judul. Berarti di bab sekarang ini seperti kebiasaan metode Imam Al-Bukhari, memang apa ya, atau judulnya seperti apa gitu ya di dalam Sahih Bukhari, judulnya itu seperti apa. Nah kalau ada ayat Al-Quran itu dijadikan judul meskipun panjang.
Ada yang dari hadis seperti yang sekarang ini ya, hazal malu khadiratun hulwah, itu kutipan atau itu kalimatnya dari redaksi itu sebuah hadis. Nah, kemudian ditambah dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 nih suratnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal har zalika mata'ul hayatid dunya. Dihiasi zuyina itu arti katanya zayin itu indah, bagus, indah ya, tadilah menarik, menggiurkan. Nah, dikondisikan demikian ya, di zuyina itu dijadikan itu ya, dijadikan menarik, bagus, indah, menarik, menggiurkan, linnasi bagi manusia, hubus syahawati ya, kecintaan terhadap banyak yang disebut di sini. Allah menjadikannya, Allah mengkondisikan menjadi sangat menarik bagi manusia, yaitu an-nisa perempuan, wa an-nisa wal banin ya, perempuan dan keturunan. Kemudian al-qanatiril muqantara minal fiddati wa minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Kemudian harta yang berlimpah berupa emas, perak, al khailil musawwamah teh kuda. Kalau sekarang bukan kuda sih ya, kendaraan ini nih. Horea mah enak kudu gugut kuda. Gugut kuda di mana tempatnya? Nah, kendaraan yang bagus, wal an'am, kemudian binatang ternak, wal harsi, sawah, ladang, kebun gitulah ya. Zalika mata'ul hayati dunya. Mending dibaca ini ya. Ini rangkaiannya nih tentang hal tersebut. Lengkapnya dari ayat 14-nya sampai ayat 17. Ya, surat Ali Imran ayat 14 sampai 17 itu yang menerangkan demikian. Naon ieu teh. Nah, sebentar nih ayatnya nih, ayat 14 sampai 17. Meskipun yang untuk bab sekarang gitu ya, untuk bab sekarang ya Imam Bukhari itu mengutip ayat ini juga tidak selesai, barusan itu masih ada lanjutannya. Ya, yang dikutip gitu, yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari dari ayat ini adalah yang awalnya, yaitu zuyyina linnasi. Ya, dikondisikan demikian gitu oleh Allah. Meskipun di sini kan bukan hanya harta, tapi kan an-nisa al-banin, perempuan, kemudian anak atau keturunan, kemudian harta yang berlimpah berupa kalau sekarang mungkin tabungan gitu ya. Tabungan berupa emas, itu perak, kemudian kendaraan yang bagus. Kemudian punya ranch, gaya di mana? Di Bandung itu. Panjang latihan berkuda. Dan memanah pemudi. Latihan berkuda. Peternakan lah itu mungkinnya, berupa peternakan, berupa ladang, artinya hartanya berupa apapun lah. Ya, kekayaannya sangat beragam gitu berartinya. Nah, rangkaiannya di surat Ali Imran mulai dari ayat 14 yang barusannya, dijadikan terasa indah
menyenangkan gitu ya, menggembirakan gitu, menggiurkan ya, bagi manusia, yaitu cinta terhadap An-Nisa nya perempuan, kemudian Al-Banin tadi anak-anak, lah teruslah sampai ayat yang barusan sudahnya. Tapi di ujung ayatnya Allah menyebut zalika mataul hayatid dunya, itu semuanya hanyalah kesenangan hidup di dunia. Nah, kesenangan artinya kesenangan di dunia, kesenangan yang bersifat duniawi dari hal seperti itu. Itu menyenangkan. Semuanya itu ya menyenangkan gitunya, memunculkan atau menimbulkan kesenangan, tapi semuanya itu hanya bersifat duniawi. Kesenangannya bersifat duniawi. Ini lanjutkan dulu ayatnya ya. Nah, kalau lengkapnya karena oleh Imam Al-Bukhari sampai di situ, itu semuanya kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi itu kan ya iya seringnya saya ungkapkannya nisbi, itu bukan kesenangan hakiki. Bukan kesenangan, bukan kenikmatan sesungguhnya. Ya bersifat duniawi mas seperti dunia, karakter dunianya sendiri biar bagaimanapun pasti akan berakhir. Dunianya sendiri kan akan berakhir, yaitu dengan kejadian kiamat, selesai berarti dunia. Jadi selama apapun lah yang disebut duniawi itu ya berakhirlah ketika terjadi kiamat, karena dunianya sendiri akan hilang. Berarti dengan segala-galanya yang ada di dunia itu juga akan hilang. Itu pun kan kalau kita ini hidup sampai hari kiamat. Emang iya hidupnya sampai hari kiamat? Entah besok atau lusa mungkinnya ya, karena kan umur seseorang kan tidak ada yang tahu kan. Nah, kalau kenikmatan yang barusan itu semuanya bersifat duniawi, pasti akan ada akhir. Andai ya kan nggak akan ada kan sebetulnya ya. Ini andai gitu ya. Andai manusianya tidak mati, pada akhirnya akan berakhir juga ketika kiamat, buminya itu juga akan hancur, akan hilang. Ini ya sampai di sini yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari ini ayatnya, zalika mataul hayatid dunya, semuanya itu kesenangan di dunia. Lanjutkan dulu nih ayatnya nih ya. Nah, kalau di ayat yang barusan itu ayat ke-14, masih ada lanjutannya sedikit di ayat 14. Wallahu indahu husnul ma'ab, sementara di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Artinya ini kan di sini kan membandingkan, Allah membandingkan antara kesenangan hidup di dunia ya seperti yang disebutkan, perempuan, anak-anak, harta yang berlimpah, itu kesenangan hidup di dunia, sementara di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Ini sudah diajarkan berarti dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan itu Rasulullah mengajarkan tentang, karena manusianya sendiri gitulah, manusianya sendiri anggap bahwa hidup manusia itu kan bukan hanya di dunia, tapi juga akan berlanjut sampai ke akhirat. Hidup di dunia seperti apa, hidup di akhirat seperti apa. Quran dan hadis banyak yang menerangkan demikian. Ya, hidup di dunia seperti apa, hidup di akhirat seperti apa. Di antaranya ketika Rasulullah SAW ditawari gitu kan, Rasulullah menyampaikan Allah memberi penawaran kepada seorang hamba. Pilihannya itu adalah ma baina dunya wa ma baina indallah,
khayyarallahu abdan ma bainal dunya wa ma baina indallah, gitu hadisnya ya. Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia, ini pilihannya, dan apa yang ada di sisi Allah. Seperti yang ada di ayat ini, berarti dunia itu yaitu tadinya kesenangan hidup di dunia itu perempuan, anak-anak, harta. Kemudian sementara di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Wa khayyarul abdu ma baina indallah. Nah, hamba tadi ketika diberi pilihan itu dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata hamba yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah beliau sendiri. Oleh Allah sudah diberi pilihan ketika tugas kenabiannya sudah selesai. Nah, Rasulullah diberi pilihan, masih mau hidup di dunia dengan segala kesenangannya yang tadi, atau segera pulang, segera meninggalkan dunia, gitu kan. Karena begitu meninggalkan dunia itu berarti sudah mendapatkan hasil. Karena begitu meninggal, Rasulullah SAW juga sama, nabi-nabi sebelumnya juga sama, semuanya itu kalau meninggal dunia ditempatkan dulu di barzakh namanya. Kita menyebutnya alam, itunya alam barzakh. Barzakh itu artinya batas, perbatasan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Belum ke akhirat berarti. Nah, karena akhirat itu adanya, kehidupan akhirat itu adanya nanti setelah dunia dan seluruh alam rayanya ini dihilangkan dulu, ganti tempat hidupnya dengan akhirat. Sekarang ini adanya di barzakh. Nah, mulai dari barzakh itu bagi semua manusia ya, begitu meninggal dunia ditempatkan di barzakh atau alam kubur, alam barzakh kita menyebutnya ya. Itu sudah mulai waktunya mendapatkan balasan dari Allah. Sudah bukan waktunya beramal, artinya begitu meninggal maka sudah bukan waktunya beramal, waktunya menerima balasan. Nah, kalau ya Rasulullah pastilah gitunya, Rasulullah SAW pasti begitu meninggal masuk alam barzakh sudah mendapatkan kenikmatan. Itu ma baina indallah itu bukan hanya nanti di akhirat gitunya, begitu meninggal yaitu sudah waktunya menerima balasan bagi amalnya, bagi seluruh amal selama hidup di dunia. Nah, ayat berikutnya nih, kalau ininya tidak dimuat tadinya oleh Imam Al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari itu ingin memunculkan gitunya potongan yang akhir dari ayat 14-nya ini tidak dimuat nih jadi Imam Bukhari itu memotong ayat gitu ya, memotong ayat karena bagian akhirnya tidak diperlukan lah gitunya. Karena bab sekarang ini ingin memunculkan gitu, ingin memunculkan ini lanjutan, makanya dari bab 12 10-nya yang kemarin kan bab 10, sekarang bab 11. Dari bab 10 sampai bab 14 nih di dalam kitab Buriqoq ini Imam Bukhari membahas tentang harta. Diawali dengan bab 10-nya itu adalah mewaspadai sisi buruk dari harta. Yang mewaspadai sisi buruknya atau keburukan yang bisa dimunculkan oleh harta. Tidak semuanya celaka, orang kaya celaka, enggak, banyak orang kaya yang contoh nama Abdurrahman bin Auf. Para sahabat banyaknya yang kaya, mereka selamat. Artinya mereka bisa selamat dari sisi buruk gitu kan, sisi buruk yang bisa dimunculkan oleh harta. Nah, Imam Bukhari di bab 10-nya itu makanya judulnya ma yuttaqo min fitnatil mal. Yang menghindarinya, takwa itu kan menghindari, menyelamatkan diri dari keburukan yang bisa dimunculkan oleh harta. Nah, sekarang di bab ini hartanya sendiri
sangat menggiurkan. Ya, hartanya sendiri sangat menggiurkan gitunya. Ini maksud pokoknya Imam Bukhari ini pada bab sekarang. Bab sekarang ini yang judul pokoknya adalah kutipan hadis tadi yang di awal, hadzal malu khadiratun hulwah. Harta itu hijau manis, yang menyenangkan gitu, menggiurkan. Nah, kemudian di dalam ayat ini ternyata sangat menggiurkan bagi manusia itu Allah yang mengkondisikan demikian. Ya Allahnya ya zuyyina linnasi itu dijadikan indah, itunya dijadikan menarik bagi manusia. Nah, apa yang disebut tadi? Nah, di ujung ayatnya ya di ujung Allah menyebutkan itu apa namanya tadi, rangkaiannya perempuan, keturunan, kemudian kendaraan dan sebagainya yang tadi. Nah, Allah mengingatkan seolah-olah semua itu hanya kesenangan hidup di dunia. Kalau ayatnya sebetulnya ada lanjutannya, sementara di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Nah, ayat 15-nya terjemahnya saja nih ya. Katakanlah oleh Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yaitu yang disebut tadi. Apa yang lebih baik dari yang ini kan ayat ke-15-nya sambungan dari yang ayat 14. Katakanlah olehmu Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa. Tersedia atau telah disediakan di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, biasa. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di handap sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, pasangan-pasangan yang bersih, serta keridhaan Allah. Ini yang sebetulnya kan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, yang Allah sebutkan bahwa itu semuanya hanya kesenangan dunia, kesenangan yang bersifat duniawi, kesenangan yang hanya ketika di dunia. Ini yang lebih baik, alah bahasanya ya, lebih baik itu sepertinya gitu bisa dibandingkan. Kesannya ya, bahwa ini lebih baik dari yang tadi. Kesannya itu bisa dibandingkan. Kalau yang sekarang yang disebut itu tadinya surga dan selanjutnya apa saja nih yang disebut di sini. Ya, yang lebih baik dari itu yaitu yang sudah Allah siapkan. Sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, ini sepertinya gitu bisa dibandingkan antara yang tadi kenikmatan dunia dengan ini kenikmatan nanti di akhirat. Ini kan kenikmatan nanti di akhirat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya lah. Ini sepertinya bisa dibandingkan bahwa ini lebih baik dari yang tadi, padahal tidak bisa dibandingkan. Di beberapa dia itu yang membandingkan perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti apa? Seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam laut lalu diangkat. Nah, kehidupan dunia itu ibarat air yang menempel di jarinya. Nah, sebanyak itulah kehidupan dunia. Sementara surga itu samudra lautan seluruhnya. Mana bisa dibandingkan ya antara kehidupan dunia dengan atau nyebut akhirat akhirat kali neraka dalin eta surga apa itu membandingkan dunia dengan neraka mung jeung neraka dengan surga.
Karena kan yang disebut di dunianya tadi kan kenikmatan semua. Artinya dibandingkan dengan nikmat di akhirat, surga nikmat di akhirat. Nah seperti itu kan tidak bisa dibandingkan. Segala-galanya lah gitunya apa namanya yang berupa kenikmatan di dunia. Mungkin ada yang juga belum disebutnya di ayat ini, kenikmatan yang bersifat duniawi. Nah itu perbandingannya, kalau dibandingkan dengan surga, diantaranya Rasulullah mengibaratkan demikian seperti yang tadi. Kenikmatan dunia itu ibarat seseorang dibandingkan dengan surga, ibarat seseorang mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Nah maka air yang nempel di jarinya itu kehidupan dunia, sementara surga itu samudra lautan seluruhnya 1 banding berapa. Anggaplah yang nempelnya ini berapa tetes. Berapa tetes air sih yang nempel di jarinya ketika mencelupkan jari, kemudian diangkat lagi, berapa banyak air yang nempel? Setetes lah anggapnya, dibandingkan dengan samudra lautan seluruhnya, boro-boro dengan samudra seluruhnya dibanding sabaskom kayak itu. Artinya sangat jauh kan perbandingannya. Tapi masalahnya di sini ya, masalahnya dunia itu nampak, surga itu gaib. Itu yang sulit. Kenapa orang itu tidak tertarik juga dengan surga? Karena masih digaibkan oleh Allah. Kalau dunia kan nampak, katakanlah kenikmatan berupa perempuan, berupa harta, berupa kendaraan yang bagus, kan sekarang terasa nikmat. Iya itu nikmat, tapi itu hanya sementara, kenikmatannya juga rendah. Coba kalau nanti naik mobilnya di surga, beda rasanya gitu. Naik emang di itu ya jalan, ya tuh. Kalau aku jalan di surga cici gue di imahnya, orang teh kesel atuh jalan-jalan atuh di surga. Karena hidup manusia itu di surga itu nanti juga hidup kan, punya tetangga, bergaul dan sebagainya seperti di sini lah. Hanya di bedanya kan, kalau di dunia ini Allah jadikan gitu, di dunia ini Allah jadikan waktunya beramal, untuk manusia itu waktunya beramal. Di surga itu menerima hasilnya. Kalau hidupnya sama, hidup bisa itu yang sebelah ayah saya yang seblak, cek orang Eropa, apa itu seblak? Si Tuan Hendrik tuh naon seblak. Emang di ditu tanggana jeung orang Indonesia wungkul seluruh dari seluruh dunia ngobrol aku mah kayaknya kalem aya penerjemah lah. Entah bener atau enggak gitunya, saya belum menemukan hadisnya. Baru ada yang bertanya, tapi saya belum cari apa benar nanti di surga itu bahasa yang dipakainya bahasa Arab. Ya nggak tahu lah ya, mungkin ada hadisnya juga, mungkin juga enggak, atau nggak benar gitu ya. Apa kada ngobrol jalan walaupun sih kan bieu berenang. Itu apa itu? Ningali karedok ay. Karedok lincah lah. Nah ini ya yang di ayat 15-nya. Ini berarti ayat ini membandingkan ya, katakanlah oleh Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Bahkan seperti yang tadinya Rasulullah membandingkan, sebetulnya nggak bisa dibandingkan. Yaitu Allah telah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa tadinya, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya pasangan-pasangan yang suci dan keridhaan dari Allah. Ayat ke-16-nya, orang yang bertakwa berarti nih, orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa?
yaitu orang-orang yang allazina yaquluna, orang-orang yang berdoa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian ayat ke-17-nya juga orang-orang yang sabar, orang yang sabar ya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Nah, juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang siddiq. Apanya siddiq tehnya? Siddiq itu artinya membenarkan semua yang datang dari Allah, itulah intinya ya. Orang yang siddiq itu orang yang membenarkan apa yang datang dari Allah. Membenarkan bukan hanya mengiyahkan itu benar, berita dari pigawe. Oh, itu hari benar bepigawe. Jadinya kan bukan hanya samalah seperti beriman gitunya, sama seperti iman kan bukan hanya percaya, bukan hanya meyakini bahwa itu benar. Iman juga samanya, bukan hanya meyakini bahwa itu benar. Iman itu banges podi lah pokoknya manu bieu teh iman teh eta anu bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ieu di podo bagian hatena naon teh? Tasdiqun bil qalbi. Tuh kan tasdikun bil qalbi ini wasodikin itu tasdik itu membenarkan. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi nya membenarkan, meyakini dengan hati, wa ikrarun bil lisan mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan atau wa amalun bil jawarih samanya, dan membuktikan apa yang dinyatakan benar itu, apa yang diyakininya itu dengan amal perbuatan. Nah, juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang siddiqnya yang seperti itu ya. Kemudian orang-orang yang taat dan orang-orang yang menginfakkan hartanya dan orang yang memohon ampunan pada waktu dini hari. Itu waktu terbaiknya, waktu dini hari itu waktu terbaik untuk sholat malam. Kalau kaitan dengan sholat malam, di situ waktu yang terbaik, yaitu dini hari ini, yaitu antara mulai dari habisnya waktu sholat isya sampai subuh. Itu yang terbaiknya untuk sholat malam. Sebelumnya juga boleh. Seperti di bulan Ramadan beres sholat isya langsung sholat malam eta teh. Kalau kita nggak menyebut kata tarawih mah itu muncul kemudian. Di zaman Nabi belum ada kata tarawih. Nah, itu dimunculkan oleh ulamanya kata tarawih mah itu sholat malam. Di luar bulan Ramadan juga boleh kalau mau seperti itu. Beres sholat isya langsung tahajud. Sebutan tahajud tegenah jam sakitu mah. Beres sholat isya langsung tahajud. Nah ya tahajud jam 8. Sholat malam yang pokok sebutannya adalah sholat malam, tahajud, karena dikerjakannya dini hari muncul nama tahajud. Sholatnya yang sama hanya beda waktu. Muncul kata tarawih karena sholatnya jadi ringan dibandingkan dengan sholat di luar bulan Ramadan. Bedanya Rasulullah SAW itu kan kalau sholat malam di luar bulan Ramadan nggak pernah berjamaah, sendirian, berat sholatnya. 1 rakaat saja kan baca Al-Baqarah tambah Ali Imran
tambah Anisa, dina hadis nantinya Al-Baqarah, kemudian sambung dengan Anisa, sambung lagi dengan setengah surat Ali Imran, 1 rakaat. Tapi kalau di bulan Ramadan karena berjamaah, Rasulullah itu tidak panjang, jadi ringan sholatnya, bisa diikuti gitulah oleh para sahabat. Bahkan ibu-ibu juga banyak yang ikut. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, waduh, beliau sendiri sampai kakinya bengkak. 1 rakaatnya Al-Baqarah, An-Nisa tambah Ali Imran nu aslina. Nu aslinya nya bukan nu kawena, bukan alias. Teu apaleun nu alias. Iya, nu alias itu kieu. Aya ajengan gitu ya, ajengan gitu punya anak gadis kan banyak yang mau. Udah datang atuh. Begitu datang wan bareng tiluan teh pemuda teh. Ku ajengan kan langsung dites, baca surat sesuai nama kamu. Nama kamu siapa? Anas, Pak. Baca surat Anas. Hafal atuh Anas, Pak. Ponokan. Ya surat Al naon Al kan itu sing buku Al teh Al-Baqarah sepanjang teuing tah. Aldebaran. Bagus, lancar. Nu kedua, nama kamu siapa? Torik, Pak. Baca surat At-Torik, rada panjang tapi bisa. Nu katilu, nama kamu siapa? Imron. Aduh. Baca surat sesuai nama kamu. Apa? Tapi nama panggilan saya Kulhu, Pak. Jadi Imron alias nama Kulhu. Baca ditambah surat Ali Imran, aduh nebangan atuh pokoknya baca surat sesuai nama. Yang satu Anas lancar. Si Anas lancar, si Anas mah. Nu kadua si Torik lancar, nu katilu nama kamu siapa? Imran, Pak. Alias Kulhu, Pak. Jadi pangpondokna si Imran kelakuan. Setelah itulah nya ayat nama ada ayat 14 nya rangkaiannya sampai di situ nya. Saatnya awalnya kan Allah yang mengkondisikan demikian. Itu tidak bisa dibantah, anggaplah sudah dijadikan fitrah bahasa sebutannya ya, atau kodrat itunya manusia punya kecintaan terhadap semua yang disebutkan di ayat 14, tapi di sini di ujung ayat di ujung kalimatnya Allah menyebutkan semua itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Nah kalau lanjutannya sampai yang tadi lah, sampai si alias sampai si alias coba Ali Imran ayat ini panjang tilu tanya berapa 14, 15, 16 17, kamu lamun surat. Nama kamu siapa? Imron, Pak. Baca alias Kulhu. Buru-buru alias. Otak Al ngaran teh. Al naon teh? Al Ikhlas. Nu pondok Pak. Si Al teh sigana ngaranna Al Ikhlas beureun. Bisi we. Bisi we ku calon mertua baca surat sesuai nama seriweuh mun Ali Imran. Kesini lagi nih. Nah itu ayatnya yang dijadikan judul pokoknya tetap bahwa harta itu hijau dan manisnya itu bahasa dari Rasulullahnya ya. Harta itu hadzal malu khadiratun hulwah. Harta itu hijau dan manis, intinya menggiurkan. Dan ternyata memang oleh Allah lagi dikondisikan demikian, bahwa pada manusia itu ada kecintaan terhadap kenikmatan duniawi yang tadi ya, yang disebutkan di ayatnya. Gak bisa dibantah, gak bisa dihilangkan. Allah yang mengkondisikan demikian.
Tapi itu juga ternyata yang jadi peluang, dijadikan semuanya settingan Allah gitulah. Ini skenario Allah semuanya. Itu juga yang dijadikan peluang oleh setan untuk mencelakakan manusia. Artinya dikemas kemudian sedemikian rupa gitulah oleh setannya tentang yang disebutkan tadi. Aslinya manusia memang ada kecenderungan, ada kecintaan kepada yang disebutkan tadi oleh setan, kemudian itu dijadikan peluang. Dengan semua ini setan mencelakakan manusia. Ya dengan ini, dengan bahkan di sininya disebutkan begini nih. Di susunan yang disebutkan di surat Ali Imran tadi, perempuan itu disebut paling dulu. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'nya disebutkan, perempuan disebutkan lebih dulu. Nah, karena inilah fitnah terbesar bagi laki-laki lah, karena perempuannya di sini ya. Nah, fitnah terbesar itu bagi laki-laki itu karena perempuan. Di dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, ini muttafaq alaih nih hadisnya ya. Nah, redaksinya seperti ini. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Ya, tidak aku tinggalkan setelah aku satu fitnah yang lebih besar bagi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Fitnah terbesarnya. Asli bener perempuan teh nyelakakeun. Musingkeun pisan perempuan. Batu daya hadis tuh tidak, ini hadis sahih ya riwayat Bukhari Muslim nih. Di antara penjelasannya mengapa di antara semua kesenangan, kenikmatan yang bersifat duniawi tadi perempuan disebut paling dulu oleh Allah di ayat ini. Ternyata nih Rasulullah pun menerangkan matarok ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Ya, tidak aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih besar bagi laki-laki itu dibandingkan dengan fitnah terbesar itunya tidak bagi laki-laki itu yaitu perempuan. Ini artinya fitnah yang terbesar itu yang paling mencelakakan bagi laki-laki itu adalah perempuan. Bah bener memang musingkeun ya. Nyilakakeun lain musingkeun deui. Nyilakakeun mah perempuan. Aduh. Nah, ini dulu nih bahwa ini tidak bisa dibantah, ini tidak, manusia tidak bisa protes gitu, artinya ya tidak bisa dibantah, tidak bisa dihilangkan. Itu menjadi fitrah atau kodrat yang namanya manusia. Allah yang menetapkan demikian. Tapi ternyata nah inilah yang dijadikan peluang gitu oleh setan untuk mencelakakan manusia, karena manusianya sendiri ada kecenderungan, keinginan, kecintaan terhadap apa yang disebutkan tadi. Maka ini yang dibesarkan oleh setan supaya manusia semakin terbawa lah gitu ya, semakin terbawa oleh setan. Ya, inilah yang dikemas oleh setan. Ya, intinya kan semua kenikmatan yang bersifat duniawi itu yang dimunculkan, artinya dimunculkan terus dijejalkan gitulah kepada manusia, ditambah lagi karena pada diri manusia pun kecenderungannya ke sana. Kalau yang kemudian muncul atau berubah atau berganti lah gitunya, kecenderungan manusia itu menjadi ke arah surga, itu kan harus dengan agama. Kalau sudah ada unsur agama ya, apalagi sebutnya kan unsur agamanya kuat, nu eta teh awe nu 4 nu 5 teh ya. Kalau imannya tinggi, ilmu agamanya cukup, kemudian pada dirinya itu kan ada kesungguhan ya, apalagi sampai yang 5 itu ya pasti berganti kecenderungannya. Nah, nanti di bab berapa ini kan rangkaiannya sampai 14 nya tentang harta tanya.
Ayo mah DPW heula ieu bab kesabar ieu. Al seri wae. Ali Imron seri wae. Dites yang Kemal. Nah, ini diantaranya bab ke-14 nih. Babu Qaulin Nabi lagi ini bab ke-14, judulnya juga redaksi hadisnya. Ma yasuruni anna indi misla uhudin hadza zahaban. Ini redaksi hadis nih. Rasulullah berarti Rasul bersabda seperti ini, tidaklah menggembirakan bagiku kalau aku ini punya emas sebesar gunung Uhud. Berarti pada diri Rasulullah kan kecenderungan terhadap keduniaannya. Bahwa kalau Rasulullah sudah pasti, para sahabat saja hilang kecenderungan keduniaannya. Dalam hal ini karena kan segala sesuatu yang bersifat keduniaan itu yang menjauhkan seseorang dari surga. Keduniaan itunya yang menjauhkan seseorang dari surga. Keduniaan itu diantaranya yaitu yang berupa harta. Ini di bab 14 nanti yang seperti itu ya di judulnya, tidaklah menggembirakanku sekiranya gitu aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Yang tadi kan ketika Rasulullah diberi pilihan oleh Allah mau dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Cek urang Sunda mah teu anta parah deui. Rasulullah langsung mengatakan apa yang ada di sisi Allah, apaan dunia, kurang lebih kan seperti itu. Apalagi kalau hanya punya emas sebesar gunung Uhud, emang ada artinya bagi seorang Rasulullah ya. Itulah diantaranya nantinya bab ke-14 seperti itu judulnya. Ini lanjutkan lagi nih. Allah yang mengkondisikan demikian, kemudian setan itu seolah-olah bagi setan itu melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk mencelakakan, untuk menyeret manusia, karena pada diri manusianya ada kecenderungannya itu kepada kenikmatan duniawi. Kalau disebut surga lalu tertarik dengan surga, lebih menginginkan surga, itu kan harus ada unsur masuk dulu, unsur agamanya pada seseorang. Artinya bisa yang tadinya dengan keimanan yang tinggi, dengan ilmu yang cukup gitu kan, karena ilmu agama dari Allah ini ya di dalam Islam lah intinya, karena di dalam ilmu yang ada di dalam agama Islam inilah ada keterangan yang lengkap tentang akhirat. Allah sudah lengkapnya menerangkan apa yang belum diterangkan oleh Allah, nggak ada yang terlewat. Semuanya sudah Allah terangkannya, apa yang diperlukan itu untuk manusia sudah Allah terangkan semuanya. Ya ini nih dari sininya mengambil kesimpulan demikian bahwa Al-Quran itu kan kitab terakhir, nggak akan ada lagi Allah menurunkan wahyu, nggak akan menerangkan apa-apa lagi Allah, karena Al-Quran kan sebagai kitab terakhir dari Allah. Setelah itu sampai hari kiamat nggak akan ada lagi kitab yang Allah turunkan, nggak akan ada lagi nabi yang baru, nggak akan ada lagi wahyu yang diturunkan. Artinya Al-Quran ini sudah lengkap, cukup untuk manusia sampai hari kiamat. Artinya berilmu agama Islam lah artinya yang cukup itu, supaya apa yang disebutkan oleh Allah tadi di surat di ayat keberapa tadi, ayat ke-15, katakanlah olehmu Muhammad, maukah aku sampaikan kepada kamu yang lebih baik dari yang tadi, yaitu yang dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Ini juga baru sedikit kan yang diterangkan di ayat ini, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa sudah Allah siapkan surga. Tertarik nggak? Kalau tidak punya ilmunya nggak akan tertarik. Pasti lebih menarik dunia yang bagi manusia memang nampak
nyata dunia mah. Ini kenikmatan dunia kan nampak nyata. Yang tadilah yang disebut kah perempuan kah atau keturunan kah atau kendaraan yang bagus itu jelas nyata di depan mata gitulah. Tapi bagi Rasulullah terutamanya yang di bab 14 tadi, andai aku memiliki emas sebesar gunung Uhud pun gak membuatku bergembira. Karena tetap saja bahwa emas sebesar gunung Uhud pun itu akan hilang, pasti akan hilang. Disebutnya teh antara seseorang ya, bukan hanya dengan antara seseorang dengan antara seseorang dengan, karena ini kan tentang harta nih ya, antara seseorang dengan hartanya pasti berpisah, entah mana dulu yang pergi. Bisa hartanya dulu yang pergi, artinya seseorang kehilangan hartanya. Dengan berbagai cara Allah mudah sebetulnya menghilangkan harta seseorang. Contoh yang pernah terjadi ini ya, yaitu ketika terjadi tsunami dulu tahun berapa di Boxing Day itu tadi Aceh itu. Boxing Day atau 24 Desember mah. Itu apalun Boxing Day. Al. Angges batak tentang lebeting energen. Oh ya, kieu sarapan energen ku kopi deh. Waktu itu kebetulan musim haji. Ya, waktu terjadi tsunami di Aceh itu musim haji. Nah, ada jamaah haji dari Aceh. Ketika dia pulang, hilang semuanya yang dia miliki, semua saudaranya meninggal terbawa tsunami. Karena korbannya kan saat itu cukup banyak. Kemudian hartanya semuanya kan yang kena tsunami rata dengan tanah. Saya lihat di saat itu di sebuah surat kabar, dia sedang duduk termangu melihat bekas tsunami, dia tinggal sendirian, dia kehilangan segalanya. Ya, hartanya seluruhnya hilang. Bahkan kan di waktu kena tsunami Aceh itu batas tanah saya sudah nggak jelas. Begitu sudah kering itu tanah saya yang mana sudah nggak ada, batasnya sudah hilang. Mudah artinya kan pada akhirnya akan berpisah gitu antara seseorang dengan hartanya. Ini contohnya yang barusan ya, kebetulan itu terjadi itunya. Dan oleh wartawan justru sengaja diambil dari belakang, dia sedang duduk di masjid di Aceh itu Baitur Rahman. Kalau Baitur Rahman kan utuhnya tidak terjadi apapun gitu. Dia duduk di teras masjid sambil termangu memandang itu bekas tsunami, dan dia ini itunya di beritanya itu yang ditulisnya itu dia kehilangan segalanya. Seluruh hartanya hilang, seluruh saudaranya juga hilang karena dia pergi hajinya sendirian. Pulang sudah nggak ada apa-apa. Atau kalaupun tidak hartanya yang lebih dulu pergi, orangnya yang meninggal pasti berpisah dengan hartanya. Nah, ini yang disebut dengan yang tadi kan semuanya, baik perempuan, keturunan ataupun seluruh harta pasti akan berpisah. Apalagi dengan ayat yang ini nih. Allah, surat naon eta teh? Al. Al, surat apa Al? Yang ini ayatnya saya lupa laginya surat apa, ayat berapa, tapi yang ini maknanya laqad ji'tumuna furoda. Nah, ayat yang itu tuh sungguh, Al-An'am 94. Ayat ini nih ayatnya benar nih, Al-An'am 94. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sesungguhnya kamu akan menghadap kepada kami, Allah di sini ya, dan sesungguhnya kamu akan menghadap kepada kami, kepada Allah sendirian
sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Nah, sebagaimana itu dulu Allah menciptakan manusia sendirian, itu lahir ke bumi. Dan sungguh kamu akan menghadap kepada kami sendirian, sebagaimana dulu Allah menciptakan kamu pada awalnya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu kurung di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Nah, itu sebut dunia seperti itu. Ya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tiada melihat besertamu penolong yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu, dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu penolong kamu. Ini ya surat Al-An'am ayat 94. Sesungguhnya kamu akan menghadap kepada Tuhan kamu sendirian, sebagaimana dulu awalnya Allah menciptakan kamu. Dan yang bisa menyelamatkan itunya, setiap orang hanya menghadap kepada Allah itu sendirian, dan yang bisa menyelamatkan itu adalah amalnya, nggak ada yang lain. Yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat nanti ketika ini kan, ketika menghadap kepada Allah semuanya sendirian. Yang bisa menyelamatkan seseorang ketika menghadap kepada Allah itu adalah amalnya. Dan gitu kan, waktunya beramal itu selama manusia hidup di dunia. Begitu meninggal sudah bukan waktunya untuk beramal. Ya tamah hadis nuyat ya, anu izamatal insanu in qata'a amaluhu, apabila seseorang meninggal habis waktunya beramal. Nah, kesini lagi nih, sedikit lagi nih waktunya. Ya, Allah yang mengkondisikan demikian nih, sekali lagi ini tidak bisa dibantah bahwa pada manusia itu ada kecintaan, keinginan yang besar, ketertarikan, bahkan tergiur dengan harta, dan itu dijadikan peluang gitu oleh setan ya, untuk mencelakakan manusia. Itu setan akan menyeret kepada hal-hal yang ini, kepada hal-hal yang yaitu zalika mataul hayati dunya. Itulah yang dijadikan peluang untuk setan mencelakakan manusia, itu ditarik ke arah ini, ditarik kepada kenikmatan dunia. Kalau menurut Al-Quran tadi kan di ayat berikutnya ya tadi, bahwa mau aku inginkah aku beritahukan tadinya yang lebih baik dari itu, yaitu surga. Kan di ayat tadi kan surga yang seperti itulah, diantaranya kan mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada pasangan-pasangan tadinya, dan keridhaan Allah. Dan ayat tadi yang barusan Al-An'am 94, kamu akan meninggalkan semuanya di belakang kamu, yaitu di dunia. Ketika menghadap kepada Allah sendirian itu, kamu meninggalkan semuanya yang Allah karuniakan itu di dunia. Yang dibawa apa berarti kan? Yang dibawa apa nanti ketika menghadap Allah? Itu tadi, amal soleh itu bekal yang benar. Ya, untuk menghadapi itu tadi, untuk menghadapi apa yang disebutkan di ayat 94, bahwa setiap manusia itu akan menghadap kepada Allah sendirian. Nah, sedikit lagi nih, masih banyak sebetulnya. Ini sedikit lagi saja nih ya, ini waktunya sudah mepet. Dari apa yang disebutkan itu, manusia terbagi menjadi 3. Dari ayat yang disebutkan bahwa Allah telah mengkondisikan demikian, itu intinya ya, Allah telah mengkondisikan demikian bahwa pada diri manusia itu ada kecintaan yang besar terhadap, intinya kan terhadap semua kenikmatan
duniawi. Ini yang harus diganti, harus diubah. Kenikmatannya itu harus dengan kenikmatan, kalau sebutannya ya, ini kenikmatan duniawi. Kalau surga itu kenikmatan ukhrawi, sebutan nanti istilah nantinya duniawi dan ukhrawinya keakhiratan. Tapi pan akhirat mah acan. Tuh kira aku hayang ayeuna cek Allah teh. Pan ayeuna mah dunia kene. Ya masa kan surga itu harus sekarang? Kalau surga itu diberikan sekarang, mana ada yang masih mau ke dunia? Pasti gak akan ada. Nah ini diantaranya yang menjadi kalau dalam Tahdzibul Akhlak ini salah satu penyakit hati jadinya. Ini salah satu penyakit hati jadi apa namanya ya? Kalau penyakit hati artinya jadi dosa. Penyakit hati berarti ke dalam hatinya. Artinya di dalam hatinya itu lebih menyukai, mencintai keduniaan daripada surga. Itu pun sudah berdosa berarti. Itu disebut penyakit hatinya itu al-ajalah. Al-ajalah itu yaitu yang segera itu kan dunia, karena akhirat itu nanti. Kalau dunia kan segera semuanya. Ya segera bisa sekarang, bisa sedetik kemudian, bisa besok, kan segera. Kalau akhirat masih jauh. Itu al-ajalah namanya. Nomor berapa lah itunya, itu penyakit hati yang ke berapa? Lah tahun 2035. Kebahas 2000 tahun 2035 paling. Nah, manusia itu dari ayat yang tadi ya. Kalau Imam Bukhari sendiri kan memunculkannya itu adalah harta itu menggiurkan. Itu intinya bab sekarang. Nah dari kondisi seperti itu manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manusia yang yang mana nih sebentar nih. Yang ini nih. Yaitu manusia yang bahasa Sundanya bahasa Sunda, bahasa Indonesianya istimror. Manusia yang intinya mengikuti, karena ini seolah-olah menjadi watak, sebutnya ya dalam bahasa kita watak tabiat, apalagi lah bahasanya watak tabiat manusia atau kondisi keadaan aslinya manusia memang kecenderungannya terhadap semua yang tadi, yaitu tentang keduniaan. Nah yang pertama adalah kelompok manusia yang tetap berada, tetap demikian. Artinya ini sudah jelas tanpa agama berarti ini. Yang disebut tanpa agama bukan berarti tidak tahu agama, bisa jadi tahu agama tapi tetap lebih cenderung kepada keduniaan. Kalau orang yang tidak mempelajari tadinya, orang yang tidak mempelajari, mengkaji, mendalami ilmu agama Islam pasti nggak akan tahu. Kalau tidak tahu hal seperti itu, ya seperti inilah aslinya manusia. Artinya tetap berdasarkan atau tetap mengikuti watak. Tadinya sebutannya ini jadi watak nih, kalau manusia itu ada kecintaan terhadap harta. Nah, ini kelompok pertama nih, yaitu yang tetap berada di dalam tabiat aslinya dan asik menikmati gitu nate, menekuni, menikmati gitunya hal seperti itu, yaitu ke arah keduniaan, mengikuti tabiat, mengikuti watak aslinya manusia. Wa huwa al-mazmum, dan itu buruk, itu sangat tercela. Nah, bahkan tadi kan hal seperti itu kan menjadi penyakit hatinya. Nah ini kelompok pertama, ada orang yang mengikuti aslinya manusia terhadap keduniaan. Yang kedua, kalau kita khususkan tentang harta di bab sekarang ya, bukan keduniaan secara keseluruhan. Kalau ayatnya tadi kan bukan hanya harta kan, ada juga hal yang lain. Nah kalau kita khususkan soal harta di bab ini,
ada orang-orang yang dengan hartanya itu dia perhatikan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang terkait harta. Itu diperhatikan. Nah, sehingga tidak melanggarnya. Wa waqafa indama hadalahu min zalika. Nah, sehingga dia tidak melanggar rambu-rambu, dia tidak keluar dari koridor lah sebutnya. Dia tidak melanggar rambu-rambu, dia tidak melanggar koridor yang sudah Allah tetapkan. Itu dia perhatikan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang terkait harta tersebut. Ini kelompok yang kedua. Wa bimujahadati nafsihi bi taufiqillah, tetap perlu iya ternyatanya. Dia dia bersungguh-sungguh, dia memerangi yang tadi memerangi setan, memerangi nafsunya. Dia ini beramal bi taufiqillah, beramal berdasarkan taufik dari Allah, yaitu yang tadi, sehingga dia tidak melanggar rambu-rambu atau dia tidak keluar dari koridor yang Allah tetapkan. Dia ini sesuai, artinya mengamalkan hartanya itu sesuai dengan taufik, disebutnya sesuai dengan taufik dari Allah. Nah, maka orang ini fahaza lam yunawil huzammu, orang ini aman lah gitu, orang ini tidak tercela. Tapi ini belum yang terbaik. Nah, ini yang kelompok yang ketiga nih yang terbaik, yaitu manir takoan zalika fazahada fihi ba'daan qadara alaihi wa a'radu anhu, yaitu orang yang justru dengan hal seperti itu dia bisa menaikkan derajat kemuliaannya. Nah, contohnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf terkenal karena kayanya. Ya, Abdurrahman bin Auf kan terkenal karena kayaknya, masuk surga tanpa hisabnya pun karena beramal dengan hartanya. Padahal Abdurrahman bin Auf itu masuk Islamnya dari Makkah, ikut hijrah, semua perang diikuti. Hanya Allah tidak menakdirkan sebagai mati syahidnya. Perang semuanya diikuti. Kemudian hartanya itu karena hartanya yang dikenal dari Abdurrahman bin Auf, bukan karena ikut perang, bukan, tapi karena seorang yang kaya. Nah, dia beramal seperti ini, menaikkan derajatnya dengan hal-hal tersebut. Dia bersifat zuhud. Ya, sudah berapa kalinya diterangkan tentang zuhud, anti dunia. Oh, ini juga sering saya ungkapkan, jangan disebut arti harta, arti dunia. Kalau anti dunia itu artinya anti, bahkan benci kepada hal-hal yang menjauhkan dari surga. Tak itu hal keduniaan. Hal keduniaan itu adalah hal-hal yang menjauhkan dari surga, bukan hanya harta, bisa apapun. Ya, segala sesuatu yang menjauhkan itu dari surga itu berarti dari taat, dari ibadah. Sesuatu yang menjauhkan ketika di dunia itu menjauhkan dari taat kepada Allah, menjauhkan dari ibadah. Ya, sigan ieu contohna teh duka pengalaman saha ieu teh. Beres makan ini ya karena suka merokok, beres makan itu kan merokok kan nikmat. Begitu sedang merokok ada azan, kagok cenah keren ngeunah, tah eta teh hal keduniaan nu kitu teh. Itu kan yang menghalanginya tidak berjamaah. Bukan hanya, makanya keduniaan itu apapun yang menjauhkan dari taat. Orang taat kalau mendengar azan bagaimana? Ya, karena azan itu kan panggilan dari Allah, dipanggil oleh Allah, berani dia menjawab, "Keulah atuh keur ngeunah ka Allah teh." Aduh, lebar ya kerengenah ya. Ini kan yang seperti itu kan bukan harta kan masalahnya.
Itu yang disebut keduniaan. Para sahabat anti semuanya, segala sesuatu yang bersifat keduniaan, yang menjauhkan dari, kalau di dunianya itu berarti yang menjauhkan dari ibadah, yang menjauhkan dari ketaatan. Nah, orang yang yang kelompok ketiga, orang yang menaikkan derajat kemuliaan dirinya, dia bersikap zuhud gitu terhadap harta. Abdurrahman bin Auf itu zuhud terhadap harta padahal konglomerat. Kalau hartanya itu menjauhkannya dari surga, itu yang dijauhi oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf justru hartanya itu digunakan untuk menaikkan derajat dirinya, derajat kemuliaannya, dan sukses, berhasil ternyata. Karena Abdurrahman bin Auf itu menjadi salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab, dengan kayanya, bukan karena ikut perang Abdurrahman bin Auf mah. Juga bukan dengan urusan ilmu, ya, karena hadis yang diriwayatkan melalui Abdurrahman bin Auf ada berapa? Hitungan jari. Tidak berkecimpung dalam urusan ilmu Abdurrahman bin Auf mah. Yang menaikkan nih derajat dirinya karena bersikap zuhud, baik kita sebut urusan harta ataupun urusan keduniaan secara keseluruhan, dijauhi pokoknya hal-hal yang menjauhkannya dari surga, itu dijauhi. Nah, itu tah kelompok ketiganya yang seperti itu ya. Fahaza huwal maqamul mahmud. Nah, inilah yang terpuji. Nah, yang terpuji itu yang kelompok ketiga ya. Nah, kembali lagi nih ke judul awal. Imam Bukhari-nya di dalam bab ini memunculkan masalah intinya bahwa harta itu menggiurkan. Menggiurkannya itu yang kemudian dimanfaatkan oleh setan, karena pada manusianya sendiri sudah jadi tabiat dan karakter manusia cenderung kecenderungan dan mencintai harta, itu dijadikan peluang oleh setan. Tapi kan yang selamat juga banyaknya, seperti yang disebutkan kelompok ketiga tadi. Justru hal-hal keduniaan, khususnya harta kalau bab sekarang, dijadikan alat untuk menaikkan derajat kemuliaan dirinya.